Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi kita, apakah anak-anak tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan. Mungkin sudah tidak asing ya dengan perangkat keras jaringan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan masuk yaitu memahami perangkat keras jaringan. Menurut Fauzan pada 2013, komponen yang memungkinkan interaksi dan komunikasi antar komputer dalam jaringan. Dan sedangkan menurut Cross dan Ross pada 2017 alat pendukung komunikasi data untuk memastikan konektivitas. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu jenis perangkat jaringan? Salah satu contoh jenis-jenis perangkat keras jaringan yaitu ada kabel jaringan, di mana kabel jaringan yaitu ada dua, kabel STP dan kabel UTP. Apa sih kabel UTP itu? Nah, kabel UTP itu digunakan di area yang minim interferensi, lebih mudah, fleksibel, dan ringan, namun lebih rentan terhadap gangguan. Sedangkan kabel STP lebih baik digunakan di lingkungan dengan banyak interferensi elektromagnetik seperti area industri atau tempat dengan banyak peralatan elektronik. Nah, selanjutnya yaitu ada Network Interface Card atau NIC, di mana itu menghubungkan perangkat keras jaringan. Apalagi sih jenis-jenisnya? Itu ada switch, di mana switch mengarahkan lalu lintas data secara spesifik. Nah, mungkin tidak asing ya dengan switch yang mungkin di sekitar kita sudah banyak kita temukan. Switch untuk mengarahkan lalu lintas data secara spesifik. Nah, dan juga ada router. Nah, mungkin anak-anak semua tidak asing lagi ya dengan router, di mana router sendiri menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya seperti eh, alatnya yaitu WiFi. Gitu. Oke, kita lanjut dengan fungsinya. Nah, fungsi perangkat keras jaringan yang pertama itu ada konektivitas, di mana perangkat keras jaringan memungkinkan berbagai perangkat komputer, printer, server, dan perangkat lainnya terhubung satu sama lain dalam jaringan, baik secara fisik melalui kabel maupun nirkabel WiFi. Nah, selanjutnya ada transmisi data nih. Perangkat keras seperti kabel jaringan, switch, dan router berfungsi untuk mentransmisikan data antar perangkat, memastikan informasi dikirim dengan benar dan efisien. Lalu ada pengelolaan lalu lintas data. Switch dan router mengarahkan lalu lintas data untuk memastikan paket data dikirim ke perangkat yang tepat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kecepatan komunikasi. Nah, selanjutnya ada peningkatan keamanan. Beberapa perangkat keras seperti firewall dan router dengan fitur keamanan membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan cyber dengan mengatur aturan lalu lintas dan memfilter data yang masuk dan keluar. Nah, adapun kita akan sering menemukan yaitu permasalahan di dalam perangkat keras jaringan. Nah, apa sih masalahnya? Yaitu koneksi tidak stabil, kecepatan jaringan yang lambat. Nah, seperti koneksi tidak stabil nih disebabkan oleh kabel yang rusak, sinyal yang lemah, atau interferensi dari perangkat lain. Untuk solusinya sendiri, kita akan memeriksa kabel dan koneksi, memastikan sinyal yang cukup kuat. Nah, selanjutnya kecepatan jaringan yang lambat dapat disebabkan oleh kepadatan lalu lintas, perangkat keras yang tidak memadai, atau konfigurasi yang tidak optimal. Untuk solusinya tersendiri yaitu kita akan menganalisis lalu lintas jaringan, mengupgrade perangkat keras, atau mengatur QoS. Nah, apalagi sih masalahnya? Itu ada masalah pada alamat IP. Konflik alamat IP dapat terjadi jika dua perangkat mendapatkan alamat yang sama. Nah, untuk solusinya sendiri kita akan menggunakan DHCP untuk memanajemen alamat IP atau menetapkan alamat IP statik yang unik. Nah, selanjutnya ada kegagalan perangkat. Kerusakan pada perangkat keras seperti switch atau router
dapat menyebabkan gangguan solusi. Dan untuk solusinya sendiri yaitu mengganti perangkat yang rusak dan melakukan pemeliharaan berkala. Nah, dari pembahasan kita hari ini yaitu memahami tentang perangkat keras jaringan. Nah, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat keras jaringan merupakan komponen penting dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Beberapa perangkat keras utama yang dibahas meliputi NIC atau Network Interface Card, kabel jaringan, switch, router, modem, dan repeater. Masing-masing perangkat memiliki fungsi spesifik untuk mendukung konektivitas. Untuk mendukung konektivitas, transmisi data, pengelolaan lalu lintas, keamanan, dan perluasan jangkauan jaringan. Nah, mungkin hari ini cukup ya kita membahas tentang memahami perangkat keras jaringan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di minggu depan. Baik, mungkin cukup dari Bapak. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.